So high in my dreams, I hold you tight. You and I will rule the night. Feathers burning through the rain. You and me, we fight the pain. Kembalinya Piala Kemerdekaan setelah beberapa tahun menghilang membuat sorotan cukup tajam datang dari kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ini merupakan kali pertama Piala Kemerdekaan bergulir lagi sejak hampir 2 dekade atau terakhir kali digelar pada 2008 silam. Ajang kali ini dianggap penting sebab menjadi wadah skuad Garuda Muda mengukur kekuatan dan strategi. PSSI memang membuat turnamen itu khusus untuk persiapan Timnas Indonesia U17 yang akan bertanding di Piala Dunia. Wajar saja, agenda penting harus disupport dengan maksimal. Akan tetapi yang spesial kali ini, tim nasional berlaga di luar Pulau Jawa. Meski begitu, animo dan sorakan supporter tetap kencang. Hal ini juga yang membantu beberapa tamu undangan bakal terkesan. Mereka adalah Afrika Selatan dan Tajikistan yang sudah dikonfirmasi bakal hadir sebelum tanggal 10 Agustus. Coach Nova Arianto sendiri telah mengambil keputusan penting untuk skuad Garuda pada turnamen ini. Menariknya, banyak kejutan yang di luar perkiraan fans maupun lawan. So, inilah sorak-sorai menjelang Piala Presiden yang resmi akan digelar dan para pemain serta lawannya telah ditetapkan. Piala Dunia U17 2025 memang masih terhitung beberapa bulan lagi, tapi detak nadinya mulai berdetak dari sekarang. Lembar demi lembar persiapan telah dibuka. Satu halaman penting dalam kisah panjang Timnas Indonesia U17 kini akan tertulis dalam sejarah, dimulai dari Piala Kemerdekaan 2025. Digelar bukan di Jakarta, bukan pula di Bandung atau Surabaya, yang selama ini terlalu sering dimanja pertandingan kelas nasional, melainkan di Delhi, Serdang, Sumatera Utara, di tanah Medan yang bergetar antusias menyambut merah putih berkibar di langit-langit stadionnya. Menurut laporan, sudah lebih dari 30 tahun masyarakat Sumut menunggu, bahkan ada yang berseloroh jika mereka dulu cuma bisa nonton timnas lewat televisi kotak. Sekarang bisa duduk di tribun tanpa lintasan atletik menghalangi. Dan ya, inilah panggung awal. Turnamen ini adalah simulasi, gladi bersih, dan skema pemanasan menuju Piala Dunia U17 Qatar nanti. FYI aja nih, Piala Kemerdekaan seharusnya punya 3 lawan. Saat ini, 2 sudah mengkonfirmasi yakni Afrika Selatan dan Tajikistan. Dan 1 lawan lagi, Panama. Masih tarik ulur. Sampai artikel ini ditulis, belum ada satupun laporan penerima undangan dari Federasi Panama. PSSI pun harus berpikir cepat. Bila beberapa hari ke depan masih belum ada jawaban, Erick Thohir akan memutar otak mencari lawan alternatif dari luar Asia. Tidak bisa dibiarkan kosong. Dan 2 lawan yang sudah siap pun bukan tim ecek-ecek. Tajikistan adalah kontestan resmi Piala Dunia U17 2025, tergabung di grup I. Mereka membawa semangat Asia Tengah yang dikenal dengan sepak bola gigih dan disiplinnya. Sementara Afrika Selatan, cerita mereka jauh lebih dalam. Pada 2005, Afrika Selatan mengukir akar di negeri ini juga, di mana Indonesia dan Afrika Selatan pernah bertemu dalam momen yang absurd dan tidak biasa, yaitu pada ulang tahun Partai Golkar ke-41 tahun 2005. Afrika Selatan datang membawa skuad U23 dalam laga melawan Timnas Indonesia berakhir imbang 2-2. Tapi bukan hasil yang jadi perhatian, melainkan siapa yang bermain. Kala itu, nama-nama legendaris mengisi daftar skuad Garuda, seperti Bambang Pamungkas, sang ikon, Firman Utina, maestro lini tengah, Eli Eiboy, Ponario Astaman, Errol Iba,
Hendro Kartiko, dan sederet nama lainnya yang kini tinggal kenangan. Kini, 20 tahun setelahnya, Afrika Selatan kembali, mungkin dengan memori samar tentang Senayan yang dulu gemuruh, atau mungkin datang dengan ekspektasi stadion lama. Tapi jangan salah, karena Indonesia kini punya stadion-stadion baru bertaraf internasional. Stadion yang bikin geleng-geleng kepala siapapun yang pernah menonton laga di era 90-an. Dan kali ini, Stadion Utama Sumatera Utara, stadion tanpa lintasan atletik akan jadi saksi. Rumputnya memang belum bisa dijamin seperti Emirates Stadium, tapi PSSI sudah mengerahkan tenaga untuk perawatan intensif, memastikan lapangan layak tempur di panggung Piala Kemerdekaan. Stadion ini siap menampung puluhan ribu fans di Sumatera maupun dari seluruh penjuru Indonesia yang telah siap dengan Garuda ID. Timnas Indonesia U17 sendiri resmi mengumumkan daftar skuad final pada 5 Agustus 2025. Lewat Instagram resmi Timnas Indonesia, diumumkan 30 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda Muda untuk Piala Kemerdekaan. Nama-nama lawas yang sudah familiar langsung membuat publik lega. Dava Gassemi, Fabio Azkairawan, Putu Panji, Gahabi Goli, dan M. Mirza, para pejuang dari babak kualifikasi yang lalu yang sampai bikin Vietnam kebakaran jenggot. Dan tentu saja, tak lengkap rasanya jika tidak ada pemain diaspora. Namun ternyata yang bikin terkejut cuma ada 4 nama. Mereka adalah Matthew Baker, yang sudah jadi langganan pembicaraan fans. Elzar Jacob, pemain baru dan bek berbakat yang digadang-gadang jadi the next Maes Hilgers. Noah Pohan, ex-pemain akademi di Belanda, punya darah Batak yang kental. Ron Liam Sitela, nama baru yang cukup mengejutkan masuk daftar akhir. Namun publik cepat menyadari satu hal, ada yang hilang, banyak malah. Padahal sebelumnya sempat diumumkan bahwa 9 pemain diaspora yang mengikuti pemusatan latihan. Beberapa di antaranya adalah Fake Muller, Latu Peirisa, Lionel Detroy, Floris De Pacter, Jonah Gesseling, Azadin Ayub Hamane, Destan Hope, dan Niklas Indra Miosen. Namun dari daftar akhir, 7 dari mereka mendadak menghilang. Apakah belum memenuhi ekspektasi pelatih atau justru pilihan kebijakan internal PSSI? Yang pasti, satu ucapan dari Erick Thohir menguatkan indikasi tersebut. Saya mengingatkan semua pelatih bahwa pembinaan pemain lokal adalah prioritas. Namun, jika ada pemain keturunan yang sudah memegang paspor Indonesia dan kualitasnya lebih baik dari yang ada, kami terbuka, tegas Erick dilansir dari Liputan 6. Ucapan itu jelas memberi pesan, diaspora bisa jadi tambahan, tapi bukan fondasi. Dan inilah identitas Timnas U17 yang coba dirancang Nova Arianto. Campuran lokal dan diaspora, tapi tetap menjaga akar pembinaan dalam negeri. Di balik semua itu, satu kekuatan terbesar yang bisa mempengaruhi atmosfer pertandingan adalah supporter. Dan untuk turnamen ini, Medan sudah siap, bahkan terlalu siap. Tiket-tiket diperkirakan akan ludes banyak dalam hitungan hari. Omset hotel-hotel di sekitar stadion akan meningkat. UMKM lokal mulai ancang-ancang untuk mendapatkan tempat. Anak-anak kecil mulai bermain bola di gang sempit. Atmosfer ini adalah atmosfer yang tak bisa dibeli dengan uang. Dan inilah yang akan dirasakan Afrika Selatan dan Tajikistan ketika mereka datang ke Delhi Serdang nanti. Kita tidak bicara sekedar pertandingan persahabatan. Ini turnamen internasional. Ada reputasi yang dipertaruhkan. Ada catatan FIFA yang akan menilai. Dan yang terpenting, ini adalah pemanasan sebelum ke Qatar. Pada intinya, Piala Kemerdekaan 2025 bukan sekedar ajang seremonial menyambut Hari Jadi Bangsa, melainkan panggung awal menuju masa depan sepak bola Indonesia. Turnamen ini adalah titik berangkat, sebuah laboratorium strategi untuk Nova Arianto dan tim pelatih, ladang uji nyali bagi para pemain muda, serta jendela pembuktian untuk Afrika Selatan dan Tajikistan bahwa Indonesia tak lagi bisa diremehkan.
Stadion utama Sumatera Utara kini bukan hanya sekedar tempat bertanding. Ia menjadi simbol bahwa kekuatan Garuda tak hanya berpusat di Jawa. Sorak-sorai medan, riuh tribun, dan nyanyian dari pinggir lapangan akan jadi bahan bakar yang menggerakkan langkah Garuda Muda menuju panggung dunia di Qatar. Dan yang lebih penting, publik kini paham bahwa generasi sepak bola kita sedang dijalankan dengan niat, bukan cuma dari luar, tapi dari dalam. Dari peluh pemain lokal yang ditempa di pemusatan latihan, hingga tambahan pemain diaspora yang diseleksi bukan karena darah, tapi karena kualitas. Jadi, saat nanti kita menyaksikan timnas U17 berlari di tanah Qatar, kita tahu semuanya bermula dari sini, dari tanah Medan, dari Piala Kemerdekaan, dari atmosfer yang tak bisa diduplikasi siapapun di luar sana. Karena yang kita mainkan bukan hanya bola, tapi semangat Garuda tanpa memandang apapun.